Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir, seperti jernihnya air mineral ini. Sidang kasus Sambo telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Masyarakat akhirnya benar-benar bisa melihat secara langsung bagaimana proses persidangan berjalan. Secara real, karena berbagai media ini meliput, baik televisi, radio, maupun media apapun juga, meliput jalannya persidangan ini. Di awal persidangan, masyarakat kita mengetahui berbagai dakwaan yang dilontarkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Bahkan dari situ juga diketahui bagaimana tewasnya Brigadir J. Karena ada cerita sebenarnya saat ditembak oleh Baradae ini, Brigadir J masih mengerang kesakitan, belum tewas atau meninggal. Baru meninggal ketika Jenderal Bintang 2 ini mengarahkan senjatanya dan mengenai kepala belakangnya. Namun yang menarik di sidang ini, Sambo kelihatannya tetap kekeh akan adanya dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Dalam beberapa persidangan yang digelar seperti nampak ada semacam kebencian yang teramat sangat dari Sambo terhadap Brigadir J ini. Entah kebencian karena apa? Apakah kebencian karena dugaan pelecehan seksual atau pelecehan yang dilakukan Brigadir J berdasarkan laporan dari sang istri? Atau karena kebencian soal apa? Ini masih menjadi misteri. Hanya yang menjadi menarik di sini adalah jika memang pelecehan yang dikedepankan oleh Sambo. Mengapa pelecehan ini yang diduga dilakukan di Magelang seperti tidak terbuka secara terang? Karena kalau kita lihat dari awal, titik fokusnya adalah di Duren 3, bukan di Magelang. Bahkan saat persidangan kita tahu ada statement atau pernyataan Sambo yang mengatakan bahwa kejadian ini cukup sampai di Duren 3, tidak usah ungkit-ungkit yang di Magelang. Kalau tidak salah saya mendengar atau mengikuti jalan persidangan ada ucapan atau ungkapan Sambo seperti itu kepada anak buahnya. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan tersendiri bagi masyarakat mungkin atau bagi saya sendiri. Kalau memang adanya pelecehan di Magelang, mengapa tidak dipaparkan pelecehan dalam bentuk apa? Dalam bentuk seperti apa di sananya? Toh, kalaupun itu memang menjadi dasar yang harus diungkap dalam persidangan ini, setidaknya dalam persidangan itu juga diungkapkan fakta-faktanya seperti apa soal pelecehan tersebut. Ya, terlepas dari situ, yang jelas persidangan yang saat ini masih terus bergulir dan pada saat video ini diambil, persidangan adalah memberikan kesaksian. Saksi-saksi yang biasanya awalnya saksi dari pihak korban terlebih dahulu. Baru nanti yang dihadirkan adalah saksi-saksi dari pihak terdakwa. Nah, tapi ini benar-benar bisa dinikmati atau bisa dilihat oleh masyarakat. Karena poin positifnya, persidangan yang saya katakan tadi bisa dinikmati secara langsung, live melalui televisi ataupun melalui YouTube ataupun melalui apapun juga, bahkan radio, streaming dan sebagainya. Ini setidaknya memberikan pelajaran tersendiri bagi kita, terutama terkait pelajaran hukum. Nah, dari situ kita juga bisa melihat bagaimana gerak-gerik para terdakwa pada saat di persidangan tersebut. Memang unik gerak-gerik mereka. Ada yang memang seolah bersikap manis, atau ada yang diam saja, atau ada yang seolah menerima apa yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tetapi yang menarik lagi satu adalah ketika PC, Ibu PC ini sempat ditanya oleh hakim atau majelis hakim, apakah ibu mengerti akan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum? Tapi Ibu PC ini mengatakan tidak memahami atau tidak mengerti. Ini menarik kalau bagi saya. Karena kenapa? Mengapa dia bisa tidak memahaminya?
Walaupun sempat juga dijelaskan oleh kuasa hukum dari Ibu PC mengapa Ibu PC ini tidak memahami terkait dakwaan yang dibacakan bahkan hingga 2 kali oleh jaksa penuntut umum. Ya, lagi-lagi menyaksikan dan menyimak sidang kasus Sambo ini seolah kita kembali terulang akan kisah sidang dari Kopi Cyanida yang berhari-hari. Memang kita sudah tidak sabar bagaimana ujung dari akhir kasus ini. Kita akan menyaksikan nanti, mungkin masih panjang, bagaimana pertarungan antara jaksa penuntut umum yang pastinya akan mencoba memberikan dakwaan ataupun akan mengejar para terdakwa dengan beberapa fakta dan bukti yang didapatkan. Sementara para kuasa hukumnya akan mencoba membela kliennya mati-matian, membela kliennya habis-habisan. Setidaknya, kalaupun tidak bisa lepas atau bebas dari dakwaan, setidaknya kuasa hukumnya bisa memperingan hukuman bagi para terdakwa tersebut. Ya, pasal 340 dan obstruction of justice atau usaha untuk menghalangi penyidikan kasus ini menjadi pasal yang utama dalam kasus ini. Sekali lagi, akankah pertarungan antara jaksa penuntut umum dan pengacara benar-benar akan memberikan kepuasan pada kita masyarakat? Atau apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita terus ikuti, kita terus kawal sidang kasus Sambo ini. Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir, sejernihnya air mineral ini. Jernih